Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo pejuang UTBK, bertemu kembali dengan channel Irama Widya. Kali ini kita akan membahas soal TKA atau tes kemampuan akademik bidang fisika yang terdiri atas 13 soal. Untuk pembahasan soalnya akan dibagi ke dalam 3 part. Untuk part 1 ini kita akan membahas 4 soal. Yuk kita bahas soalnya. Oke, kita mulai dengan soal nomor 16. Sebuah bola pejal menggelinding turun pada suatu bidang miring. Lihat gambar, ini gambarnya ya. Bola tersebut mula-mula dilepaskan dari P yang berada setinggi H, dari P yang berada setinggi H, dari dasar bidang miring. Setelah itu bola dilepaskan dari Q, yang berada 2H dari dasar bidang miring. Dari pernyataan berikut ini pernyataannya ya. Yang benar adalah yang mana katanya. Oke, untuk soal tipe UTBK seperti ini, kita harus tahu dulu ya, soalnya tuh termasuk bab apa biar kita fokus dalam mengerjakannya. Nah, tahunya dari mana? Biasanya di soalnya itu dikasih kata kunci. Untuk soal ini, kita lihat di sini ada kata-kata ini, menggelinding. Ya, dari kata menggelinding, harusnya kita langsung tahu kalau ini termasuk soal yang berkaitan dengan dinamika rotasi. Jadi fokus kita ke sini ya. Gitu. Nah, bahkan di sini juga ada bola pejal nih, sebuah bola pejal. Jadi yang tadi digelindingkan di sini bola pejal. Yang bola pejal itu mempunyai nilai K ya, koefisiensi inersianya itu sama dengan 2/5. Gitu. Nah, terpakai atau tidak kita lihat nanti. Oke, selanjutnya kita terjemahkan nih pernyataan-pernyataan supaya bisa lebih terlihat sebenarnya apa yang kita ingin tuju gitu ya. Untuk pernyataan 1 kita lihat, waktu yang dibutuhkan untuk menggelinding dari Q adalah 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk menggelinding dari P. Artinya pernyataan 1 itu meminta kita untuk mengonfirmasi apakah kita tulis seperti ini ya, apakah TQ itu sama dengan 2 TP gitu ya, masih tanda tanya. Itu untuk soal pernyataan 1. Yang pernyataan 2, percepatan bola ketika menggelinding dari Q 2 kali percepatan bola ketika menggelinding dari P. Oke, jadi yang pernyataan 2 itu maksudnya apakah AQ itu sama dengan 2 AP gitu ya. Nah, yang ketiga, pernyataan 3, pada saat di O, energi kinetik bola saat digelindingkan dari Q 2 kali energi kinetik saat digelindingkan dari P. Artinya apa? Artinya di sini kita harus tahu apakah EK gitu aja ya, nulisnya EK Q atau gini, apakah EK di O, berarti apakah EKO ketika digelindingkan dari Q ya, ketika digelindingkan dari Q itu sama dengan 2 kali EKO ketika digelindingkan dari P gitu ya. Ini untuk pernyataan yang ketiga. Nah, untuk tipe soal seperti ini sebenarnya kita nggak mesti urut ya, dari 1 dicek apakah benar atau tidak, 2 dan 3. Nah, kita boleh berurutan atau boleh juga yang paling memungkinkan untuk dikerjakan yang mana gitu. Atau terlebih kalau kita lihat di option, mana option yang berpotensi ketika dia dikonfirmasi benar atau salah, yang lainnya tuh bisa langsung dieliminasi gitu ya. Nah, untuk
pernyataan 1 kita lihat, karena yang ditanyakan waktu dan waktu itu berhubungan dengan kinematika. Di kinematika itu ada persamaan yang menghubungkan waktu dan percepatan. Jadi kita butuh dulu yang pernyataan 2 untuk mengonfirmasi pernyataan yang pertama. Jadi strateginya kita cek pernyataan 2 atau bahkan kita cek pernyataan 3 karena ini terpisah ya. Ini yang ditanyakan energinya gitu. Misal kita saat ini coba analisis yang pernyataan 3 gitu ya. Kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik gitu ya, yang mengatakan bahwa energi mekanik di posisi awal sama dengan energi mekanik di posisi akhir gitu ya. Nah, untuk kasus kita karena kita akan mencari Q dan P, maka misal kita cari sekarang posisi awalnya Q, posisi akhirnya O gitu ya. Dan nanti di sini kita akan cari juga posisi awalnya P, nanti posisi akhirnya O gitu, untuk mengetahui ini. Kalau kita cari yang ini dulu, dari sini kita bisa tulis EMQ sama dengan EMO gitu ya. Nah, di sini lihat di Q itu dia hanya punya energi potensial, energi kinetiknya 0 ya, karena dilepaskan begitu saja. Jadi di sini cukup kita tuliskan EPQ saja. Nah, sebaliknya di bawah di O, energi potensialnya udah habis, terubah seluruhnya jadi energi kinetik. Jadi kita tuliskan di sini EK saja gitu ya. Ini MGHQ, ini EKO. Nah, Hq itu 2H. Jadi kita bisa tulis di sini EK sama dengan EKO ya. EKO sama dengan Mg kali 2H, berarti 2 MGH gitu. Nah, ini yang kita peroleh untuk yang Q. Atau ini biar enakan ya, biar sama dengan ini kita tulis aja ini EKO saat digelindingkan dari Q itu sama dengan 2 MGH. Nah, selanjutnya yang dari P sama ya, ini EMP sama dengan EMO gitu. Sama juga ini hanya punya energi potensial di P, ini diubah seluruhnya jadi energi kinetik di O gitu. Ini MGHP, tapi ini MGHP, ini EKO gitu ya. MGHP, HP itu ini MGH aja ya, jadi ini mah EKO sama dengan MGH. Atau biar sesuai sama kayak tadi ya, ini tuh maksudnya EKO ketika digelindingkan dari P itu MGH itu. Lihat ini 2 MGH, ini MGH, jadi hubungannya sesuai ya yang ini. Jadi ini tuh ternyata sama gitu ya. Jadi ketika kita tahu pernyataan 3 benar, secara otomatis kita bisa mengeliminir atau mengeliminasi yang ini ya, ABC gitu. Tinggal kita fokus apakah jawabannya nanti D atau E gitu. Nah, dengan otomatis juga ternyata pernyataan 1 itu tidak perlu kita cek ya, kita fokus ke pernyataan 2. Kalau benar berarti yang E, kalau salah berarti yang D gitu, simpelnya seperti itu. Nah, untuk percepatan di sini saja ya. Jadi percepatan menggelinding, menggelinding itu A sama dengan G sin theta per 1 tambah K. Ini perumusan yang lumayan familiar ya harusnya. Dengan K itu tergantung bendanya apa. Kalau di sini bola pejal berarti kalau kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita peroleh G sin theta per 1 tambah 2 per 5. Seperti itu ya. Atau G sin theta sama dengan 7 per 5. Ya, 1 tambah 2 per 5, 7 per 5. Atau 5 per 7 G sin theta. Ini A.
percepatan menggelinding dari mana, entah itu dari P, entah itu dari Q, percepatannya sama sebesar ini, karena percepatan bola menggelinding itu hanya dipengaruhi oleh ini, faktor ini ya, P sin theta gitu. Jadi secara otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa nah ini nih, jadi ini tuh salah, karena yang benar adalah AQ sama dengan AP, ini yang benar gitu ya. Sehingga jawabannya nanti yang nih itu ya, itu untuk soal nomor 16. Sekarang kita lanjut dengan soal nomor 17. Sebuah balok kayu terapung dalam air dengan setengah bagian balok tercelup dalam air seperti pada gambar ini ya. Ini setengah bagian balok tercelup. Jika sistem pada gambar tersebut dibawa ke dalam sebuah lift dan dipercepat ke atas dengan percepatan G/3, jadi nanti sistem ini katanya dipercepat ke atas dengan percepatan G/3. Maka bagian balok kayu yang tercelup dalam air ya adalah berapa? Oke. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada kata ini nih, terapung dalam air. Ini pasti kita langsung tahu bahwa ini adalah soal yang termasuk ke dalam materi fluida. Itu pertama. Nah, yang kedua, karena soal UTBK itu biasanya memang selalu gabungan dari beberapa materi. Nah, di sini ada tambahan ini nih. Jadi sistemnya tuh dipercepat dengan percepatan G/3. Seperti itu. Jadi ada konsep dinamikanya. Gitu. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ini sebenarnya soal yang termasuk soal konseptual ya. Artinya ketika pemahaman konsep kita utuh, kita bisa menjawabnya dengan lebih cepat gitu. Kita lihat di sini. Karena di soal itu katanya sistemnya itu dipercepat ke atas dengan percepatan G/3, artinya seluruhnya itu dipercepat ke atas dengan percepatan G/3 bareng ya, artinya wadah, air, dan balok itu dipercepat dengan percepatan G/3, maka sebenarnya tidak akan ada perubahan karena sistemnya itu bergerak dengan percepatan yang sama sebesar ini. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti volume yang tercelupnya itu tetap. Jadi kalau kita katakan di sini volume benda dalam air itu setengah dari volume benda di keadaan di soal, nanti volume benda dalam air setelah dipercepat, kita katakan VBA aksen, itu tetap saja setengah dari volume benda ya, tidak ada perubahan. Artinya jawabannya yang benar adalah yang gitu. Nah, untuk meyakinkan kita, coba kita kalkulasi ya. Jadi di sini kita ingat bahwa FA dalam kondisi setimbang itu sama dengan W benda lah ya, seperti itu. FA itu gaya Archimedes. Gaya Archimedes itu rho fluida, di sini air, kita tulis rho A saja. Rho A kali G kali volume benda dalam air. Itu sama dengan rho benda kali G kali volume benda gitu ya. Nah, ini dari sini nih. WB itu kan W itu sama dengan MG, berarti MB kali G. M-nya itu adalah rho benda kali V benda. Gitu. Akhirnya jadi yang ini. Gitu. Nah, di sini kita bisa eliminasi. Lihat. Jadi faktor G itu tidak berpengaruh ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini VBA, langsung aja VBA itu adalah rho benda dibagi dengan rho air kali VB. Artinya volume benda yang tercelup itu hanya dipengaruhi oleh ini, dan ini. Gitu. Dan nanti, misal kita lanjutkan ya. Nanti untuk ini kan untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini nanti kita dapatkan rho A kali G-nya itu G aksen, katakanlah gitu ya, antara percepatan gravitasi ke bawah dan percepatan sistem, kali V BA itu sama dengan rho B
kali G aksen kali VB ini tetap ya. Jadi ini aksen ya, yang ini artinya ini juga tetap VBA, ini rho B, ini rho A, ini VB gitu. Nah ini aksen, sorry, gitu ya. Jadi lihat persamaannya sama ya. Jadi nanti volume benda yang tercelupnya itu sama. Atau kalau kita lanjutkan ya, ini kan setengah VB nih, ini setengah VB si VBA, ini rho B, ini rho A, ini VB gitu ya. Dapat rho B per rho A itu setengah, masukin ke sini. Jadi ini setengah VB, ini VBA aksen gitu ya, sama dengan ini. Sekarang kita bahas soal nomor 18. Foton dengan panjang gelombang lambda datang pada suatu permukaan logam yang berada dalam daerah bermedan magnet seragam B. Sebuah elektron yang keluar dari permukaan logam tersebut menempuh lintasan melingkar berjari-jari R tegak lurus medan magnet. Jika massa dan muatan elektron masing-masing adalah M dan Q, maka fungsi kerja logam, ini yang ditanyakannya ya, fungsi kerja logam tersebut dinyatakan oleh H dan C berturut-turut adalah konstanta Planck dan laju cahaya. Nah, ketika kita melihat yang ditanyakannya fungsi kerja logam, ini kita seharusnya ingat bahwa materi yang berkaitan dengan ini adalah tentang efek fotolistrik ya, listrik. Nah, jadi fokus kita ke sini sekarang. Cuma tadi kita juga sempat membaca di kalimat pertama ada kata-kata ini nih, dalam daerah bermedan magnet seragam B. Artinya ini kita juga harus ingat tentang bab medan magnet, atau lebih khusus di bagian gaya Lorentz. Ya, jadi dua untuk mengerjakan soal nomor 18 ini. Nah, kita tuliskan efek fotolistrik itu EFL ya, saya nulisnya EFL, jalan itu GL, jadi kombinasi antara dua konsep ini ya. Nah, di efek fotolistrik kita punya persamaan yang cukup penting, yaitu energi kinetik elektron ya, EKE atau EK sajalah cukup. EK sama dengan energi foton dikurangi dengan W0. W0 ini yang tadi fungsi kerja logamnya, ini W0. Nah, dari sini W0 sama dengan EF dikurangi dengan EK gitu ya. Apa itu EF? EF itu energi foton, rumusnya A kali F dikurangi dengan EK. Atau karena di soal itu tidak digunakan F, maka kita ubah jadi H C per lambda. F itu sama dengan C per lambda dikurangi dengan EK gitu ya. Ini W0 udah agak mirip ya bentuknya. Nah, tinggal yang kita harus urai lagi adalah si ini, EK-nya ini. Dari mana kita memperoleh EK? Si EK itu pasti tersembunyi di sini, di si GL ini, gitu ya. Jadi kita butuh bantuan ini untuk memperoleh ungkapan EK. Nah, di GL Lorentz ini F Lorentz sama dengan Q kali V kali B. Sebenarnya Q V B sin theta sih rumusnya, cuman karena di sini tegak lurus, jadi sinnya 1 gitu ya. Jadi kita cukup tuliskan Q V B. Kemudian lihat juga di soal, logam itu menempuh lintasan melingkar, ya, berjari-jari R. Artinya nanti di sini F Lorentz-nya itu adalah gaya sentripetal V kuadrat per R. Ini Q V B.
Dari sini kita peroleh V ya, ini AB1 sama ini gitu ya, I B R per M. Karena kita butuhnya EK, jadi kita bisa dapat nih, karena EK itu setengah MP kuadrat, berarti kita bisa peroleh dari sini EK adalah setengah M, V-nya kuadratin, artinya di sini kita peroleh QBR per M tapi kuadrat. Gitu ya. Nah, masuk ke sini. Kita tulis di sini W0 sama dengan HC per lambda, EK-nya ganti dengan ini, dikurangi setengah M QBR per M kuadrat. Cari yang sesuai. Tidak ada ya. Jadi tidak ada bentuk yang sama, artinya kita harus melakukan manipulasi supaya sesuai dengan salah satu pilihan jawaban. Ya. Walaupun secara sekilas nih, walaupun kita misal nanti dapatnya tuh persamaan yang ini, tapi dari sini udah kelihatan. Jadi karena ini ada faktor ini jelas keliru ya. Kemudian ini juga, ini karena nggak ada faktor itu, ini juga tidak. Ya, jadi apakah nanti akan berbentuk seperti B atau seperti E, gitu ya. Kita lihat di sini. Ini HC per lambda. Ini kita bisa ubah. Ini ya. Ini kali yang ini ya, kali 4/4. Kali 4/4 ya, yang 2 sini. Kan kali 1 jadi nggak berubah. Jadi ini jadi 2M gitu ya. Ini QBR per M, tapi masuk ya, masuk jadi 2 gitu ya, karena harus 4 gitu. Jadi yang sesuai, lihat bentuk yang sama adalah pilihan jawaban yang B gitu. Oke, sekarang kita sampai pada soal nomor 19 ya. Dari puncak tebing setinggi 85 meter, seorang pendaki melemparkan sebuah batu secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0. Nah, jika 5,25 sekon kemudian terdengar bunyi batu menumbuk tanah, maka nilai V0 tersebut adalah G-nya 10, laju bunyi di udara 340 meter per sekon. Nah, oke, ini ya, ada kata kunci yang familiar. Ini nih, melemparkan batu vertikal ke atas gitu ya. Dari sini kita bisa simpulkan nih, ini materinya yang berkaitan dengan soal ini adalah gerak vertikal ke atas atau kita sebutnya GVA. Itu satu. Nah, tapi lihat di sini nih kalimat ini. Jika 5,25 sekon kemudian terdengar bunyi, bunyi batu menumbuk tanah. Jadi ada 2 nih. Jadi ada GVA dan kalau saya nulis aja sama GB ya, atau gel bunyi gitu ya. Gitu. Jadi ada 2 konsep yang membantu kita untuk menyelesaikan soal nomor 19. Oke, karena di soal ini tidak ada gambarnya ya, jadi kita harus gambarkan supaya lebih terbayang permasalahannya seperti apa. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Ini adalah puncak tebing seperti itu ya, yang ketinggiannya itu katakanlah H-nya 85 meter gitu ya. Nah, ada seorang pendaki yang melemparkan sebuah batu secara vertikal. Ini ada batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan V0 gitu ya. Nah, kemudian batu ini menempuh lintasan seperti ini gitu ya. Kemudian setelah 5,25 sekon kemudian, jadi T-nya 5,25 sekon. Dari semenjak dilemparkan sampai terdengar lagi itu 5,25 sekon. Artinya setelah sampai ke tanah kemudian
ada gelombang bunyi yang merambat ya akibat tumbukan itu ke telinga si pelempar tadi ya, pendaki tadi itu. Makanya ada dua konsep di sini. Oke, kita coba urai ya. Di GVA itu kita ada suatu rumusan yang menghubungkan T, V0 dan H, yaitu H sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Itu ya, ini di GVA. Cuma masalahnya T yang dimaksud di sini, ini T adalah waktu yang dibutuhkan sejak dilemparkan sampai menyentuh tanah, gitu ya. Padahal T yang di sini dimaksud di soal itu adalah waktu keseluruhan dari dilempar menyentuh tanah sampai terdengar lagi ke pendaki. Gitu. Makanya untuk mencari nilai T ini kita perlu tahu dulu waktu yang dibutuhkan dari semenjak menyentuh tanah sampai terdengar. Itu kita peroleh nilai T-nya dari yang ini, gelombang bunyi. Karena T-nya konstan ya di sini, jadi perumusannya itu T-nya itu adalah H dibagi dengan V gitu. Atau ini T bunyi TB ya, ini V bunyi VB gitu ya. H-nya 85 meter, VB-nya 340 meter per sekon. Seperempat ya, seperempat sekon atau 0,25 sekon gitu. Ini TB. Nah, berarti si T yang ini karena waktu total ini T total ya tadi. Nah, T total berarti kita bisa peroleh nih T total atau T langsung adalah T total dikurangi dengan T bunyi atau 5,25 dikurangi 0,25 dapatnya 5 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan dari sini sampai ke tanah adalah 5 sekon yang dibutuhkan di sini. Kita peroleh jadi di sini. Oke, hati-hati ya. Hati-hati yang selanjutnya adalah kita lihat karena gerakannya dari sini, dari puncak sebuah tebing. Jadi kita ngukur H itu ke bawah, gitu ya. Ngukur H itu ke bawah, berarti nilai H itu kita tuliskan di sini 85 minus tapi. Karena pengukurannya itu seolah-olah gini nih, kalau di koordinat itu ini tuh titik awalnya, kita mengukur ke bawah ke sumbu Y negatif gitu istilahnya. Ini V0T atau T-nya kita bisa langsung ganti karena udah kita dapatkan V0 kali 5 minus setengah, G-nya kita pakai 10, T kuadratnya ini 25, langsung aja ya. Atau di sini minus 85 kita tulis lagi, ini 5 V0 dikurangi ini sama ini 5, ini 1, 2, 5 gitu ya. Jadi kalau kita tulis di sini 5 V0 berarti ini 40. V0 nya sama dengan 40 per 5 atau sama dengan 8 meter per sekon. Jawabannya adalah yang B. Ini ya. Gitu. Sekian pembahasan soal TKA Fisika untuk part 1 ini. Nantikan pembahasan part 2 dan part 3 hanya di channel Irama Widya. Bye! Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.